Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Madrid. Selamat datang di channel saya. Ketemu lagi ya di tempat kita ngobrolin semua hal-hal aneh tentang misteri dan sejarah-sejarah yang ya bisa dibilang sulit lah dipercaya, tapi jelas bikin penasaran kan? Kalian pernah denger nggak tentang eksperimen rahasia Angkatan Laut Amerika yang bisa bikin sebuah kapal perang sebesar gedung pencakar langit hilang? Bukan cuman hilang dari pandangan mata ya, tapi emang bener-bener teleport dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dalam sekejap mata. Dan yang lebih gila lagi, kabarnya awak kapalnya ini ada yang menyatu sama badan kapal, ada yang jadi gila atau bahkan menghilang gitu ke dimensi lain. Ini bukan adegan dari film Stranger Things atau The Fly ya. Ini adalah urban legend, konspirasi, dan salah satu misteri terbesar abad ke-20 yang dikenal dengan nama The Philadelphia Experiment. Nama kerennya adalah Project Rainbow, dan hari ini kita bakal sama-sama nyemplung ke dalam lubang kelinci tersebut. Kita bakal bahas dari mana cerita ini berasal, apa yang benar-benar terjadi, bahkan gimana sih fakta sejarahnya, sampai dengan teori-teori yang jelas bikin merinding. Silahkan duduk yang manis, siapin kopinya, karena kita bakal jalan-jalan ke dunia yang samar antara sains sama fiksi. Let's get started! Semua cerita serem ini tuh punya satu sumber utama, dan dia bukanlah ilmuwan atau pewira angkatan laut. Namanya adalah Carl Meredith Allen, atau lebih dikenal sebagai Carlos Allen. Di pertengahan 1950-an, seorang pria nih namanya Maurice K. Jessop, seorang astronom dan penulis yang tertarik banget sama UFO, Unidentified Flying Object, dan hal-hal aneh. Dia tuh nerima serangkaian surat aneh gitu. Surat-surat ini ditulis pakai tangan. Terus tata bahasanya juga kayak berantakan, penuh sama istilah-istilah sains gitu. Tapi istilah sains yang tinggi. Nah, pengirimnya adalah yang tadi, Carlos Allen. Di dalam surat-suratnya yang panjang dan ruwet tersebut, Allen ini tuh ngaku sebagai mantan pelaut yang pernah menyaksikan langsung sebuah eksperimen luar biasa di bulan Oktober tahun 1943. Dia bilang dia sedang berada di atas kapal pengangkut SS Andrew Forsyth yang lagi berlabuh dan nggak jauh gitu dari lokasi kejadiannya. Sementara kapal yang jadi kelinci percobaannya itu adalah USS Eldridge DI-173. Jadi sebuah kapal perusak pengawal armada. Menurut Allen, Angkatan Laut Amerika Serikat lagi bikin percobaan rahasia berdasarkan Theory of Unified Field dari Albert Einstein. Nah, teori ini yang dalam dunia nyata itu belum berhasil disatukan sama Einstein. Konon nih, ini tuh bertujuan untuk menyatukan gaya gravitasi dan elektromagnetik. Aplikasinya gimana? Bikin kamuflase yang bukan cuma nyembunyiin kapal dari radar nih, tapi juga dari pandangan visualnya hilang. Intinya invisible atau tembus pandang. Allen ini ngedeskripsiin kejadiannya dramatis banget. Dia bilang waktu tombolnya itu dinyalain, itu ada medan listrik yang kuat banget nyelimutin USS Eldridge itu, sampai lampu-lampu itu tuh, lampu-lampunya tuh hijau kebiruan gitu, bersinar jadi kayak aura gitu, nyelubungin seluruh badan kapal. Udah gitu, sesuatu yang mustahil terjadi. Kapal sepanjang 93 meter itu menghilang. Bener-bener lenyap dari pelabuhan Philadelphia. Ninggalin cuman bekas ceruk di air laut di mana kapal itu tadinya berlabuh. Tapi itu belum semuanya. Allen ini klaim bahwa beberapa saat kemudian USS Eldridge muncul lagi, tapi bukan di Philadelphia. Kapal ini dikabarin muncul di pelabuhan Norfolk, Virginia, yang jaraknya sekitar 400 km dari Philadelphia. Beberapa menit kemudian, kapal itu ngilang lagi dari Norfolk dan muncul lagi di Philadelphia. Bayangin kalian jadi saksi mata ini. Pasti kalian mikir, gue lagi mabok laut apa gimana sih gitu ya. Tapi kan konsekuensinya, menurut Allen, itu jauh lebih mengerikan.
efek samping dari eksperimen ini bagi awak kapal itu digambarinnya tuh horor banget. Sampai-sampai kedengerannya tuh kayak plot film body horror gitu. Allen nih nyeritain bahwa para pelaut yang ada di geladak kapal pada saat eksperimen berlangsung itu tuh ngalamin nasib yang mengerikan. Beberapa awak kapal dikabarin nyatu literally dengan baja kapal. Jadi badan mereka tuh kejebak di dalam dinding dan dek kapal. Allen bilang korban-korban malang ini tuh kejebak dalam lautan api yang membeku, besi yang padat gitu. Otomatis kan mereka meninggal dalam keadaan yang paling nyiksa dan mengerikan gitu. Ngeri gak sih? Coba nempel sama badan kapal. Beberapa yang lain itu langsung jadi gila. Tiba-tiba ada yang teriak histeris. Tiba-tiba ada yang hilang ingatan juga. Ada istilah freezing atau deep freeze, di mana seorang awak kapal itu tiba-tiba kebakar. Tiba-tiba jadi abu dalam keadaan dingin. Ini mungkin kedengarannya kontradiktif ya. Terus kayak, fiksi banget, nggak mungkin gitu. Tapi katanya gitu. Beberapa awak kapal itu dikabarkan menghilang dan gak pernah terlihat lagi. Konon katanya mereka tuh terjatuh ke dalam dimensi lain dan gak bisa kembali. Jadi waktu proses pindah-pindah tempat itu. Allen ini ngeklaim bahwa setelah kejadian itu, Angkatan Laut tuh nutup rapat-rapat proyek ini. Dan katanya mulangin awak kapal yang selamat dengan kondisi mental yang udah rusak lah. Yang udah gak tahu bisa dibenerin apa enggak lagi. Bahkan mereka bilang beberapa dari mereka bisa menghilang secara spontan di tengah bar atau di tengah restoran. Jadi kayak itu tuh efek samping gitu. Sisa-sisa dari eksperimen yang bikin mereka tuh terombang-ambing antara dimensi ini sama dimensi ini. Jadi tiba-tiba bisa pindah tempat aja gitu. Kebayang gak sih lagi makan Indomie gitu terus ngilang, terus muncul lagi atau pindah dulu kemana? Ngeri ya. Gila kan? Ceritanya komplit banget. Ada sains canggih, ada pemerintah yang menutup-nutupi, ada korban jiwa yang tragis. Tapi sebenarnya ini beneran terjadi nggak sih? Logis nggak sih buat terjadi? Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling penting, yaitu memisahkan antara fakta dan fiksi. Jadi mari kita bongkar satu persatu. Yang pertama nih, tentang USS Eldridge-nya dulu. Jadi kapal ini beneran ada. Dia diluncurin tanggal 25 Juli tahun 1943. Tapi catatan logbook kapal ini nggak pernah nunjukin kalau dia pernah ada di Philadelphia pada bulan Oktober 1943. Justru catatan resmi nunjukin bahwa pada 18 Oktober 1943, USS Eldridge sedang berada di New York dan kemudian berlayar nih dia ke Bermuda untuk latihan. Jadi secara fisik dia nggak mungkin lagi di Philadelphia untuk dijadiin kelinci percobaan tadi. Yang kedua, ini adalah tentang theory of unified field. Ini adalah poin krusialnya. Di tahun 1943, Einstein itu memang udah jadi ilmuwan terkenal. Tapi theory of unified field-nya masih sangat spekulatif dan belum mateng. Bahkan sampai sekarang nih di abad ke-21 itu para fisikawan tuh masih berjuang untuk menyatukan teori relativitas umum dengan mekanika kuantum. Mustahil banget gitu. Angkatan Laut Amerika Serikat di tahun 1943 udah bisa mengaplikasikannya untuk teleportasi. Itu sama juga bilang kayak orang Romawi kuno punya smartphone lah. Terus, teknologi apa nih yang benar-benar sedang dikembangkan saat itu? Nah, ini dia fakta yang menariknya. Di Perang Dunia Kedua, ancaman terbesar bagi kapal-kapal sekutu adalah ranjau magnetik. Dipasangnya sama Jerman. Nah, ranjau ini nggak meledak karena disentuh, tapi karena mendeteksi medan magnet besar dari badan baja kapal. Jadi, Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Laut Inggris mengembangkan sebuah teknologi yang disebut decoursing. Decoursing ini prinsipnya sederhana. Mereka tuh melilitkan kabel listrik raksasa di sekeliling badan kapal. Nah, ketika dialiri listrik, kabel ini bakal nyiptain medan magnet yang menetralisir atau membatalkan medan magnet alami kapal. Hasilnya apa? Kapal menjadi tidak terlihat sama sensor ranjau magnetik. Itu adalah teknologi penyelamat nyawa ya, nyata banget dan penting banget. Soalnya kalau misalnya kedeteksi,
duar. Proses instalasi dan pengujian di Ghosting ini terlihat aneh ya. Jadi ada kayak kabel-kabel besar gitu, generator yang berisik, udah gitu medan elektromagnetik yang kuat banget. Bisa jadi ya ini gitu yang dilihat sama Carlos Allen tadi, atau ya saksi mata lain lah gitu ya, tentang kayak cahaya gitu kan, percikan listrik, udah gitu aktivitas aneh di sekitar kapal. Ya mungkin dari situ gitu, mungkin imajinasinya bekerja, adanya gelombang elektromagnetik yang kuat banget gitu ya, dan terciptalah cerita tentang kapal yang menghilang tadi. Terakhir nih tentang Carlos sendiri. Jadi setelah diselidiki, latar belakangnya itu nggak jelas. Dia tuh dikenal sebagai seorang pengelana gitu, terus pelamar kerja, hunter worker lah, yang sering pindah-pindah. Jadi banyak yang menduga kalau dia ini kayak seorang pembual yang cerdas. Aduh, tukang ngarang banget deh gitu. Dia mungkin baca tentang di Ghosting dan teori Einstein ya, mungkin. Udah gitu karena pengen bikin sesuatu yang heboh, akhirnya dia campurin dengan imajinasi liar dan sentuhan sci-fi gitu ya, untuk nyiptain cerita yang sensasional, yang heboh, yang ya emang berhasil bikin nama dia keangkat sih gara-gara itu ya. Walaupun faktanya lemah, nggak ada buktinya. Tapinya kenapa sih cerita Philadelphia Experiment ini bisa melekat gitu, kuat banget di pop culture. Jadi cerita ini dapat angin segar itu ketika bukunya Maurice K. Jessup tadi yang ngebahas UFO itu didapat sama Office of Naval Research atau ONR dalam kondisi aneh. Buku itu tuh penuh sama catatan-catatan tangan yang isinya tuh kayak komentar-komentar detail gitu tentang teknologi alien. Dan ya itu, Philadelphia Experiment. Buku ini dikenal sebagai Varro Edition. ONR kemudian manggil Jessup nih kan. Jadi ternyata catatan-catatan tangan itu dikonfirmasi berasal dari si Carlos Allen tadi. Meskipun ONR hanya tertarik sama isi catatan yang aneh-aneh itu ya, dan kayak nggak pernah mengkonfirmasi lah gitu kebenaran cerita Allen ini beneran apa enggak. Tapi hal ini justru ngasih legitimasi palsu. Jadi seolah-olah angkatan laut sendiri gitu yang tertarik, udah gitu nyelidikin gitu kan. Nah di tahun 1970-an dan tahun 1980-an ada seorang penulis nih namanya Charles Berlitz. Dia tuh terkenal sama bukunya judulnya The Bermuda Triangle. Dia meluncurkan buku berjudul The Philadelphia Experiment Project Invisibility. Buku ini mempopulerkan cerita tersebut ke khalayak yang jauh lebih luas lagi. Dan puncaknya adalah sebuah film di tahun 1984 dengan judul yang sama, The Philadelphia Experiment. Bisa dibilang film inilah yang benar-benar melambungkan legenda ini ke tingkat internasional dengan efek visual gitu ya, untuk di zamannya lah gitu. Efek visualnya keren, udah gitu plotnya yang seru gitu kan, tentang seorang pelaut yang terdampar ke masa depan di tahun 1984. Terus film ini juga mengukuhkan narasi eksperimen pemerintah yang gagal ke benak banyak orang. Jadi sejak saat itu nih batas antara fakta sejarah dan fiksi sci-fi gitu jadi kayak semakin blur, karena kok kayak didukung sama segala hal pada saat itu. Ya jelas aja untuk para pemburu konspirasi, penjelasan di Ghosting ini too boring kan gitu ya, terlalu membosankan karena mereka punya teori lain. Teorinya antara lain adalah eksperimen itu nyata dan sengaja ditutup-tutupin. Jadi mereka percaya bahwa eksperimen itu tuh benar-benar terjadi, dan semua dokumen terus catatan logbook kapal itu tuh katanya dipalsuin sama pemerintah Amerika Serikat. Jadi mereka yang percaya teori ini tuh bilang kalau teknologi yang dihasilkan dari eksperimen ini akhirnya tuh berkembang jadi proyek rahasia lain lah gitu, kayak
project mentok gitu, yang konon katanya kelanjutannya melibatkan perjalanan waktu. Udah gitu, katanya ini adalah disinformasi. Jadi ada teori yang bilang kalau cerita ini sengaja disebarin sebagai disinformasi selama Perang Dingin untuk bikin Soviet buang-buang sumber daya mereka untuk ngejar teknologi yang sebenarnya nggak pernah ada gitu. Pengalihan lah. Udah gitu, penyimpangan waktu, glitch in the matrix. Bagi yang lebih metafisik, mereka tuh percaya bahwa eksperimen ini tuh nggak sengaja menciptakan lubang dalam ruang dan waktu yang ngejelasin fenomena teleportasi tentang kapal dan awak kapal yang menghilang. Jadi mana yang harus kita percaya coba? Berdasarkan semua bukti yang ada, kemungkinan besar Philadelphia Experiment ini adalah hoax yang canggih ya. Ini bisa dibilang kayak campuran lah gitu dari observasi yang salah terhadap teknologi decoding yang nyata kan gitu. Karena dicampurin sama imajinasi tadi. Faktor yang kedua, udah disebutin, imajinasi liar dari seorang pencerita yang pinter, Carlos Allen, seorang imajinator gitu kan. Udah gitu, penguatan dari buku dan film yang bikin ceritanya tuh makin hidup, makin nyata. Orang-orang percaya. Tapi justru disitulah daya tariknya. Philadelphia Experiment adalah cerita yang sempurna. Dia mencerminkan ketakutan dan harapan kita akan teknologi, ketidakpercayaan kita terhadap pemerintah, dan jelas rasa ingin tahu kita akan hal-hal yang melampaui pemahaman kita. Jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Mungkin kadang-kadang kebenaran itu nggak semenarik fiksi, ya kan? Tapi dengan menyelidiki cerita-cerita kayak gini, kita justru malah belajar banyak gitu tentang sejarah yang sebenarnya. Jadi terkuak tentang teknologi masa perang pada saat itu gimana, dan tentang gimana sebuah urban legend bisa tercipta dari cuman secuil kebenaran, tapi ditambahin segunung imajinasi. USS Eldridge akhirnya dijual ke Yunani dan bertugas di sana sampai tahun 1990-an. Dia di besi tua kan tahun 1999. Nasibnya jauh lebih membosankan dan lebih nyata daripada legenda yang nyelimuti namanya. Oke teman-teman, itu dia deep dive kita ke dalam misteri Philadelphia Experiment. Menurut kalian, eksperimen ini beneran terjadi nggak? Atau cuman cerita fiksi belaka? Boleh ditulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk yang suka topik-topik kayak gini. Makasih banyak udah nonton video saya sampai akhir. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.